Struktur Garuda merepresentasikan esensi berpikir, kritis dan komunikatif dalam budaya Indonesia yang kaya akan simbolisme dan nilai-nilai kebangsaan. Garuda sebagai lambang negara mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan arah yang jelas, nilai-nilai yang sejatinya juga harus hadir dalam esai yang baik. Oleh Engelbertus Kukuh Widijatmoko, struktur, gagasan, alasan, rumusan, uraian, dampak, ajakan adalah inovasi yang sangat menarik dan kontekstual, terutama karena menggunakan simbol nasional Indonesia yang kuat. Berikut ini adalah penyusunan landasan filosofis, panduan penulisan, dan strategi implementasi struktur Garuda untuk pelatihan penulisan esai sebagai berikut. Huruf G, gagasan. Melambangkan kepala Garuda yang menjadi pusat arah berpikir. Ini adalah inti pemikiran, topik utama yang menjadi benang merah tulisan. Hakikat gagasan. Gagasan adalah inti dari sebuah tulisan, yang merupakan ide pokok yang menjadi fondasi utama. Gagasan yang baik bersifat aktual, relevan, dan mengandung nilai kritis. Dalam menulis, gagasan harus dirumuskan secara jelas agar pembaca memahami arah pemikiran penulis sejak awal tulisan. Pada bagian ini terdiri dari 3-5 kalimat. Huruf A, alasan. Seperti sayap Garuda yang kuat, alasan adalah pendukung gagasan agar bisa terbang tinggi. Alasan menunjukkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Hakikat alasan. Alasan menjelaskan mengapa gagasan tersebut penting untuk dibahas. Alasan dapat didukung oleh data, fenomena sosial, atau urgensi moral. Fungsinya adalah membangun keprihatinan atau ketertarikan pembaca. Alasan yang kuat akan memperkuat posisi gagasan, serta membuka ruang diskusi yang lebih luas dan mendalam. Pada bagian ini terdiri dari 5-7 kalimat. Huruf R, rumusan. Seumpama paruh Garuda yang tajam, rumusan adalah bentuk penajaman ide dalam kalimat pernyataan tesis atau posisi. Ini menjadi kompas tulisan. Hakikat rumusan. Rumusan adalah pernyataan fokus atau arah pemikiran dari tulisan. Rumusan bisa berupa kalimat, tesis atau pertanyaan utama yang akan dijawab dalam uraian. Bagian ini menjadi jembatan antara gagasan dan pengembangan isi. Rumusan yang baik harus spesifik, tajam, dan mudah dipahami. Pada bagian ini terdiri dari 5-7 kalimat. Huruf U, uraian. Bagai tubuh Garuda yang kokoh, uraian adalah detail dan penjelasan logis berupa argumen, contoh data, dan analisis. Hakikat uraian. Uraian adalah bagian penjabaran dari rumusan dan gagasan. Penulis menyampaikan argumentasi, pendapat, dan analisis berdasarkan teori, pengalaman atau data. Uraian harus logis, sistematis, dan meyakinkan. Bagian ini menjadi inti dari tulisan, tempat ide dikembangkan secara komprehensif dan kritis. Pada bagian ini terdiri dari 15-20 kalimat. Huruf D, dampak. Mewakili cakar Garuda yang menapak bumi, menunjukkan keterhubungan gagasan dengan kenyataan, serta nilai atau konsekuensi sosialnya. Hakikat dampak. Dampak menjelaskan pengaruh atau konsekuensi dari gagasan yang diangkat. Bisa berupa perubahan positif atau risiko jika ide tidak diterapkan. Dampak memperlihatkan signifikansi gagasan terhadap masyarakat, lingkungan, atau institusi. Ini menambah nilai praktis dan aplikatif tulisan. Pada bagian ini terdiri dari 10-15 kalimat. Huruf A, aksi. Menjadi ekor Garuda yang mengarah. Bagian ini membawa pembaca ke tindakan, perenungan, atau harapan yang diusulkan penulis. Hakikat aksi. Aksi adalah langkah konkret atau rekomendasi yang bisa dilakukan pembaca atau pemangku kepentingan. Aksi menutup tulisan dengan ajakan reflektif dan solutif. Tujuannya agar gagasan tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi berlanjut pada perubahan nyata. Pada bagian ini terdiri dari 5-7 kalimat.